Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, perkenalkan saya Dr. Idrianti Gudang yang sedang menjaga pada klinik Pasundan pada pagi hari ini. Bapak Peneliti, saya izin mencatat identitas Bapak terlebih dahulu dengan Bapak siapa? Saya Pak. Saya Pak. Umurnya berapa Pak? 25. 25. Sekarang alamatnya ada di mana? Di Jalan Lembang. Di Jalan Lembang. Bapaknya pekerjaannya apa? Bisnis. Bisnis ya Pak ya. Baik Bapak, jadi Bapak datang ke sini ada keluhan apa Pak? Ini hidung saya sebelah kanan suka mampet. Suka mampet ya Pak ya. Udah sejak berapa hari yang lalu? Seminggu lalu. Udah seminggu yang lalu ya Pak ya. Baik Bapak, jadi di sini berdasarkan keluhan Bapak, saya akan melakukan pemeriksaan rongga hidung dan juga tenggorokan, yang dimana itu untuk melihat apakah ada kelainan ataupun ketidaknormalan pada rongga hidung dan juga tenggorokan Bapak. Mungkin pada saat pemeriksaan akan terasa sedikit tidak nyaman, tapi saya akan maksimalkan untuk memenuhi ketidaknyamanan tersebut. Apakah Bapak bersedia Pak? Baik Bapak, boleh duduk di meja pemeriksaan Pak. Baik, sebelum kita melakukan pemeriksaannya, pertama-tama kita akan menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu, seperti ada spekulum, lalu ada juga kaca laring, lalu ada juga ada pen light, lalu ada juga spatel, kasa, dan juga handscoon. Nah, sebelum itu kita akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu sesuai dengan nama WHO. Lalu kita akan menggunakan handscoon terlebih dahulu. Tidak lupa juga untuk menggunakan masker sebelum melakukan pemeriksaan. Lalu pertama-tama kita akan melakukan pemeriksaan atau inspeksi terlebih dahulu pada rongga hidungnya atau pada bagian sektum kakumulasinya, di mana kita akan menggunakan spekulum untuk melakukan pemeriksaan tersebut. Oh ya, sebelum itu kita juga akan menggunakan headlamp dan kita pastikan headlampnya berada di tengah. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan spekulum. Pertama-tama dengan cara menggunakannya itu, pertama kita bagian bisa hidung kiri kita akan menggunakan tangan kanan, begitu juga dengan sebaliknya. Lalu kita selesaikan dengan pada cuping hidungnya. Lalu kita buka spekulumnya, lalu kita lakukan inspeksi pada sektum kakumulasinya. Lalu kita lihat apakah adanya tumor ataupun adanya cairan sekret, dan kita lihat cairan ini bagaimana. Kita juga lakukan di sebelahnya. Kemudian setelah itu kita akan pemeriksaan sinus maksila. Oh iya, lalu tidak lupa juga pada saat pemeriksaan ini kita juga melihat dari konka media dan juga inferiornya. Lalu kita lihat pada bagian meatus nasinya apakah normal atau tidak. Lalu selanjutnya kita akan melakukan palpasi pada sinus frontalis dan juga maxillaris, yang dimana kita akan menekan dengan caranya itu dengan menggunakan jempol dan 4 jarinya itu mengarah ke bagian atas. Lalu kita palpasi dan tanyakan kepada pasien, Bapak apakah nyeri atau tidak? Lalu kita selanjutnya pada bagian sinus maxillarisnya, dia di bagian pipi dengan cara yang sama. Apa nyeri atau tidak Pak? Nah, lalu selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan transiluminasi. Itu dengan pertama-tama kita akan mematikan lampu dari ruangan terlebih dahulu. Lalu kita akan menggunakan pen light, yang mana di sini kita akan melihat pada sinus frontalis dan juga sinus maxillalisnya. Dengan sinus frontalis terlebih dahulu dengan mengarahkan pen light ini ke arah bongkong pasien di alis. Lalu kita melihat apakah adanya kemerahan atau tidak. Apabila adanya terdapatnya kemerahan, maka berarti
di situ masih ada udara di rongga hidungnya, tapi apabila kemerahan ini meredup maka berarti adanya cairan di rongga hidungnya. Bapak boleh buka mulut Pak. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada sinus maxillaris, di mana kita akan menambahkan penlaki pada bagian maksila dan juga melihat dengan prinsip yang sama. Apabila kemerahan berarti masih ada udara di rongga hidungnya. Nah, pada pemeriksaan sinus maxillaris ini kita bisa melakukan dua cara. Lalu cara keduanya itu dengan cara melihatnya dari dalam dengan mengarahkan setarnya itu ke dalam ke bawah mata pasien. Bapak punten ya Pak. Baik, cukup Pak. Lalu kita nyalakan lagi kembali lampunya. Lalu selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan faring, yang dimana Bapak punten Pak boleh dibuka dulu mulutnya. Lalu kita menggunakan tons patel. Punten ya Pak. Ini Pak. Lalu kita melihat dari sini apakah adanya deviasi uvula, lalu lihat apakah palatannya meninggi dan juga melihat apakah adanya pembesaran ataupun kemerahan dari tonsilnya. Dimana di sini tonsilnya ini T1, yang dimana ini berarti tonsilnya ini normal. Lalu selanjutnya setelah pemeriksaan faring, kita akan melakukan pemeriksaan dengan menggunakan kaca laring atau laryngoscopy indirect. Nah, sebelum itu, tapi kita akan melakukan dulu palpasi kelenjar getah bening. Bapak boleh duduk di sini Pak. Ini Pak. Iya. Dimana kita akan melakukan palpasi kelenjar getah bening dari submandibula, submental, dan juga sepanjang otot sternocleidomastoid untuk melihat apakah adanya pembengkakan kelenjar getah bening atau tidak. Pak, boleh lihat. Lalu kita akan melihat dari larinya, di mana kita akan melakukan laryngoscopy indirect dengan menggunakan kaca laring. Nah, Bapak boleh menjulurkan lidahnya Pak. Di mana kita di sini menarik lidahnya dengan menggunakan kaca. Lalu kita lihat dengan menggunakan laryngoscopy, dengan kaca laring. Kemudian di sini kita melihat. Jadi di sini pada pemeriksaan laryngoscopy ini kita melihat apakah di pita suaranya dan juga kita mengamati kartilago arytenoidnya, yang dimana itu untuk melihat apakah ada punya nodul ataupun granulasi ataupun ada kenormalan lainnya pada pasien. Boleh dulu kembali tuh. Baik Bapak, alhamdulillah pemeriksaannya sudah selesai. Jadi di sini saya menemukan ketidaknormalan itu mungkin pada bagian pemeriksaan sinus Bapak tadi, yang dimana mungkin pada bagian sinus Bapak ini terdapat cairan sehingga menimbulkan rasa seperti maktat ya Pak. Bapak apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Baik, terima kasih Pak, pemeriksaan sudah selesai. Alhamdulillah. Terima kasih Pak.